Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widwiono, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah. Saya diperintahkan atau ditugaskan oleh Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2021 ditugaskan untuk mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021 ini saya ditugaskan untuk Bapak Kepala BKKBN. Ada 3 hal yang secara pribadi disampaikan kepada saya. Yang pertama, saya ditugaskan untuk melaksanakan pendataan keluarga atau yang dikenal dengan PK 2021. Yang kedua, untuk meningkatkan program Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Yang ketiga, mengemban tugas untuk percepatan penurunan stunting. Namun di masa kami bertugas, ada tugas baru yang diperintahkan oleh Bapak Kepala BKKBN kepada saya untuk mempercepat pelayanan vaksinasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mempercepat penurunan pandemi COVID-19. Dalam rangka pendataan keluarga atau PK 2021, alhamdulillah sudah terlaksana dan capaian Jawa Tengah bisa mencapai 100% dari yang dibebankan kepada kami sejumlah 11,4 juta penduduk di Jawa Tengah. Pada waktunya semua yang dibebankan kepada kami sudah bisa diselesaikan. Tentunya pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan pada seluruh stakeholder, para bupati wali kota, terutama Bapak Gubernur ya, yang sudah mendukung terlaksananya pencapaian PK 2021 ini. Dan di lapangan kami dibantu oleh PLKB, PPKBD atau kader, sub PPKBD atau kader yang ada di desa, RT, RW, dan juga masyarakat sebagai objek pendataan keluarga tahun 2021. Mungkin banyak bertanya, bagaimana hasilnya? Ya, jadi pendataan keluarga sudah dilaksanakan pada bulan April Mei 2021, kemudian masih ada beberapa provinsi yang belum selesai, kemudian diperpanjang menjadi tanggal 21 Juni 2021. Dan data sekarang sudah masuk di pemerintah atau di BKKBN pusat, masih posisinya sedang diolah, dianalisis. Dan tentunya kami berharap semua masyarakat Jawa Tengah juga berharap analisis ini bisa segera selesai, kemudian bisa dimanfaatkan oleh para stakeholder, terutama pemerintah daerah, kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Tentunya kami mohon doa kita semua agar evaluasi analisis ini bisa selesai sehingga langsung bisa dipublish ya, khususnya di Jawa Tengah. Kemudian kegiatan program Bangga Kencana, terutama pelayanan keluarga berencana yang ada di Jawa Tengah, memang pada tahun 2019, 2020 sudah ada pandemi.
sudah ada dampaknya terhadap penurunan pelayanan KB. Dilihat dari ukuran peserta aktif. Ya. Jadi peserta aktif pada tahun 2019 itu bisa mencapai 4.880.000 sekian. Ya. Pada tahun 2020 sejak ada pandemi ada penurunan pada angka 4.730.000. Namun tahun 2021 ini peserta KB aktifnya sampai dengan semester 1 sudah mencapai 4.710.000 ya. Artinya kalau dibandingkan dengan 1 tahun 2020 dan 1 semester 2021 memang lebih rendah 2021. Namun kalau kita lihat laporan bulanannya itu 31 Juli, kita masih punya waktu 6 bulan lagi, sehingga saya optimis ya, kita bisa mengejar dalam waktu yang 6 bulan ini minimal peserta KB aktifnya sama dengan tahun 2019 sebelum pandemi ya. Dan pada kesempatan ini saya tahun 2021 ini dibantu oleh beberapa pihak ya, terutama PKK, tentunya kader-kader PKK-nya. Kemudian kami juga dibantu oleh Polri. Pada hari Bayangkara 1 Juli kemarin kami melakukan pelayanan KB atau dengan judul Bulan Bakti Pelayanan KB Bayangkara ya, selama 1 bulan full ya. Alhamdulillah capaiannya cukup tinggi. Kemudian sekarang ini bulan September dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-76, kami juga dibantu oleh Bapak Panglima Kodam beserta seluruh jajarannya untuk mencapai target yang sudah kita tentukan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa tercapai dengan baik, karena ini bulan September sekarang sudah mulai bekerja ya, teman-teman di kabupaten kota, di kecamatan, Koramil sudah mulai melakukan pelaksanaan pelayanan KB. Alhamdulillah ini juga level COVID-nya sudah turun di level 2, level 3, mudah-mudahan nanti bisa turun ke level 1 sehingga pergerakan masyarakat dalam rangka pelayanan KB ini bisa optimal ya. Namun beberapa waktu yang lalu ya, jadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus, beberapa daerah di Indonesia termasuk Jawa Tengah dengan kondisi pandemi COVID level 4, pelayanan KB tidak berhenti ya, pelayanan KB tidak berhenti. Namun kita menjemput bola ya, kita menjemput bola dengan mengantar alat kontrasepsi atau pil ya, kondom kepada sasaran ya. Jadi memang secara keseluruhan ada penurunan, tapi kita masih punya waktu, insya Allah Agustus sampai dengan Desember kita bisa naikkan capaiannya. Dan kita alhamdulillah ini saat sekarang didukung dengan pandemi yang sudah level 2, level 3 ya, level 4-nya tidak ada ya. Dan kami mohon doanya dan mohon kerjasama kepada semua pihak, mudah-mudahan pelayanan KB di Jawa Tengah ini bisa naik walaupun dalam situasi pandemi. Demikian juga kalau kita lihat dari indikator peserta KB barunya ya. Peserta KB barunya tahun 2019 mencapai 660, kemudian 2020 660.000 ya, maksud saya 660.000 sekian. Kemudian tahun 2020
saat ada pandemi menurun menjadi 610.000 sekian. Kemudian peserta KB baru, ya, jadi KB baru itu indikatornya yang baru menjadi peserta KB dan yang baru melahirkan, kemudian dia ikut KB, itu dimasukkan dalam peserta KB baru. Sampai dengan semester 1 atau 31 Juli ini, kita bisa mencapai 570.000 sekian. Jadi saya optimis karena masih ada waktu 6 bulan ke depan, kita bisa setidaknya bisa sama dengan tahun 2019. Kalau bisa melebihi dari angka tersebut. Ya. Jadi itu yang kondisi pelayanan KB di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga tentang stunting. Stunting menurut Susenas tahun 2019, Jawa Tengah posisinya di 27,6% dari seluruh populasi balita yang ada di Jawa Tengah. Angkanya hampir sama dengan nasional, ya. Nasional 27,6 juga. Tapi bedanya 67 sama 68. Jadi 27,67 di nasional, kemudian di Jawa Tengah 27,67. Jadi beda 0,01 ya, persen dibandingkan dengan nasional, lebih kecil. Ya. Untuk kegiatan ini, alhamdulillah sudah ada perpresnya dengan nomor 72 tahun 2021. Ini perpres ini lebih operasional dan lebih mengarah kepada hal-hal detail yang sifatnya lebih ke sasaran, ya, lebih ke sasaran. Dan beberapa kegiatan yang sama, yaitu tentang konvergensi, ya. Jadi kalau dulu konvergensinya lebih ke siapa yang menangani, kalau ke depan konvergensinya lebih kepada sasaran apa yang harus dilakukan kepada sasaran tersebut. Ya. Jadi lebih fokus kepada objek atau sasaran, datanya ini by name by address. Jadi ini sudah data operasional lah gitu ya. Nah, Pak Gubernur juga mendukung, Bapak Bupati, Ibu Bupati, Wali Kota seluruh Jawa Tengah juga mendukung. Sekarang tinggal penganggaran sudah mulai, ya. Sekarang tinggal bagaimana mengoperasionalkannya. Termasuk CSR dari beberapa perusahaan sudah mendukung, ya. Sehingga sudah ada data, sudah ada anggaran, kemudian tinggal pengorganisasiannya saja. Nah, selama ini kita sudah mulai melakukan pendekatan dengan Bapak Gubernur, dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Bupati, Wali Kota, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota, dan sebagainya. Ya. Jadi ini tinggal penataannya. Ya. Jadi ini ya harus dilakukan dengan cepat. Kami punya target sebelum tahun 2024, apa yang diharapkan Bapak Presiden 14% insya Allah bisa tercapai. Ya, jadi kalau secara nasional Bapak Presiden menugaskan kepada aparatnya menjadi 14% pada tahun 2024, tapi Jawa Tengah insya Allah bisa turun 14% pada tahun 2023, ya 1 tahun lebih cepat ya. Jadi karena saya optimis karena semua sudah aware, tinggal kita untuk pelaksanaannya saja. Kemudian yang berbeda dengan perpres tersebut, bahwa dalam perpres tersebut ada komponen pendampingan. Jadi tiap desa, kelurahan itu harus ada tim pendamping. Tim pendamping terdiri dari 3 orang. 3 orang itu dari unsur PLKB, dari unsur bidan,
dan dari unsur kader, ya, kader PKK, ya, atau kader KB, ya, kader masyarakat. Ya. Insya Allah ini pencatatan pelaporannya sudah dibuat secara nasional sehingga bisa dievaluasi secara nasional. Si A, si B-nya diberi apa, kemudian evaluasinya bagaimana, perkembangan bulanannya bagaimana, itu akan bisa terrekod dan bisa dievaluasi oleh pimpinan kabupaten, pimpinan dalam hal ini Bupati Wali Kota, pimpinan provinsi dalam hal ini Gubernur, dan Ketua Pelaksana Kepala BKKBN Republik Indonesia, yaitu Dr. Hasto Wardoyo. Ya. Jadi nanti beliau-beliau akan diberi password, ya, diberi password sehingga beliau-beliau akan bisa melihat secara detail apa-apa yang dilakukan oleh aparatnya dan bagaimana perkembangannya untuk stunting ini. Kemudian yang penugasan yang terakhir kepada saya untuk mempercepat vaksinasi di Jawa Tengah. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan vaksin, ya. Jadi vaksin dari Kementerian Kesehatan yang perjalanannya itu memang SOP-nya harus ke Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sudah ada alokasi vaksin yang akan dilakukan oleh BKKBN. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melatih bidan yang ada di Jawa Tengah. Ya, ini salah satu kekuatan untuk melakukan vaksinasi. Namun kita tidak lepas dari puskesmas, tidak lepas dari dinas kesehatan, karena kita merupakan bagian yang memberikan pelayanan atas koordinasi dari dinas kesehatan, baik itu dinas kesehatan kabupaten kota maupun dinas kesehatan kabupaten provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi kita ikut membantu mempercepat vaksinasi, namun laporannya dan koordinasinya tetap kita lakukan bersama dengan dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.